Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Allah ta'ala di kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahu alladzi wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa fadlih. Sehat dan tidak muliakan pada jamaah Masjid Al-Firdaus yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biqaulin alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah, terutama khusus ibadah salat tarawih dan salat-salat wajib lainnya. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke tema mungkin sedikit mengingatkan barangkali di sini ibu-ibu yang ada di luar tuh mungkin pintunya dibuka satu, karena kalau tertutup semua ibu-ibu itu tidak masuk fadilah jamaah itu berada di luar. Jadi kalau misalnya ada yang tertutup, mungkin tadi sholat isya tertutup ya, jadi harusnya dibuka satu. Kenapa? Karena bagian dari jamaah adalah mengambil. Ini mengambil dari dimana kisah Nabi Ayub alaihissalam. Setiap nabi itu kan mulia. Masa ada nabi berpenyakitan, penyakit kusta lagi. Nah, beliau sakit itu setelah atau sebelum jadi nabi. Kalau setelah jadi nabi, maka sah sebagai nabi dan rasulnya. Tapi kalau sebelum jadi nabi, tentu tidak sah. Sama seperti sholat, ketika berjamaah tiba-tiba pintunya ditutup, yang di luar ada. Nah, maka kalau dari awal terbuka, di tengah-tengah tertutup, entah itu yang menutup angin atau anak kecil, tetap yang di luar sah. Tapi kalau dari awal dia tidak sah berjamaahnya, jadi fadilahnya hanya sendiri. Nah, karena menyambung dalam masjid itu, jadi mengingatkan kembali untuk dibuka. Nah, hadirin jamaah sekalian, malam ini malam yang ke-12, tentu ini 2/3 dari bulan Ramadan. Meski hadis ini mungkin dhaif yang menyatakan 10 hari kedua itu merupakan di mana Allah menurunkan ampunannya. Pertama rahmat, kedua ampunan maghfirah, ketiga itqun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Namun menjadi hasan hadis ini karena banyak periwayatannya. Maka untuk itu di bulan yang penuh maghfirah ini kita senantiasa memperbanyak ibadah. Para ulama senantiasa di bulan ini berdoa dengan doa Allahumma sallimna ila Ramadana wa sallim lana Ramadana wa tusallamu minna mutaqabbala. Senantiasa doa ini dibaca sebelum, saat, dan setelah Ramadan. Ya Allah, antarkanlah kami kepada bulan Ramadan dan antarkan Ramadan kepada kami. Dan terimalah, selamatkanlah
dan juga terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan. Saat berdoa kita diantarkan ke bulan Ramadan, kita juga berharap Ramadan menghampiri kita. Seringkali kita merasa kita ketemu bulan Ramadan dengan bahagianya, dengan suasananya. Tapi terkadang Ramadan tidak menghampiri kita. Sama seperti orang pergi haji, dari rumah, dari negaranya merasa menjadi tamu Allah. Tapi yang tidak diharapkan, Allah tidak menganggap tamu sampai ketika kita berada di Madinah atau di Mekah. Maka yang kita harapkan, jamuannya seorang tuan rumah, tentu dia akan menghilangkan segala macam, membuat kita nyaman dengan fasilitasnya, membuat kita betah. Begitu pula Ramadan, jangan hanya kita sendiri yang merasakannya, tapi Ramadan tidak menyambutnya. Bagaimana ciri di antara Ramadan menyambut kita? Tentu satu, ibadahnya lebih baik, lebih banyak daripada bulan yang lainnya. Mengaji Al-Qur'annya tentu lebih banyak, lebih baik, dan lebih betah daripada bulan yang lainnya. Berdiam di masjid lebih banyak, lebih nyaman, lebih lama daripada bulan yang lainnya. Itu artinya kita disambut oleh bulan Ramadan. Tidak hanya kita sendiri yang merasa bahwa kita ketemu Ramadan. Maka ulama tidak salah senantiasa berdoa agar amalan-amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah bahwa Kanjeng Nabi senantiasa mewanti-wanti kita untuk apa? Untuk serius melaksanakan Ramadan ini, puasa ini. Tidak hanya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa menahan haus dan dahaga, tapi illal ju wal atas, tapi mereka tidak mendapatkan keutamaan bulan puasa. Maka hadirin sekalian, kita berharap bahwa kita semua dapat senantiasa bersungguh-sungguh di bulan puasa ini, dan senantiasa mudah-mudahan Allah mengabulkan setiap doa dan munajat kita di sepertiga malam bulan Ramadan. Yang selanjutnya, bahwa Kanjeng Rasul kebiasaan di akhir bulan Ramadan yaitu iktikaf. Maka iktikaf manitakapa mani falyaktabi fil ashrul awakhir. Siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka iktikaflah di 10 hari terakhir. Iktikaf itu paling sebentar sepanjang bacaan tumanninah. Tumanninah itu panjangnya hanya sepanjang bacaan subhanallah, kata Imam Haramain. Kalau kata Imam Syafi'i dan Madzhab itu sepanjang kurang lebih 1 jam atau setengah jam berada di masjid. Jadi kalau Imam Haramain kita masuk dari pintu situ niat iktikaf mutlak, lalu keluar lagi, maka dapat iktikafnya. Lewat saja, tidak duduk, tapi niat iktikaf. Kalau niat iktikafnya nadar nawaitu an a'takifa lailan, saya niat iktikaf di masjid ini 1 malam, berarti harus 1 malam dari Ba'da Isya sampai sebelum sahur. Bagaimana kalau keluar lalu minum, kagak niat, balik lagi, batal, ulangi lagi. Kanjeng Rasul itu selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan tidak pernah ketinggalan, bahkan di luar bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita membiasakan diri untuk iktikaf, tapi tidak pilih-pilih tanggal ganjil penuh, tanggal
genap rehe biasana gitu ya. Namun ganjil berharap dapat Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan kemenangan ataupun Lailatul Qadar, logikanya, analoginya begini: orang yang persiapannya hanya 1 hari akan berbeda dengan persiapan 1 bulan, 3 bulan. Para ulama, para sahabat itu persiapan mendapatkan Lailatul Qadar jauh sebelumnya. Dari bulan Rajab, Sa'ban sudah puasa, sudah beberapa sedikit meninggalkan tugasnya, kerjaannya di bulan Sa'ban. Lah kita berharap hanya di detik-detik akhir. Meskipun Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Sabri, namun gapailah itu semua dengan usaha dan kesungguhan kita. Mudah-mudahan tahun ini, di bulan Ramadan ini, senantiasa Allah mengijabah doa kita dan senantiasa kita dapat istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian kultumnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. As-salatu sunnatan tarawih alaihi jami'an rahimahumullah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma